kembali di Rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan perkalian bentuk aljabar. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung Rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di Rumah Gemar Matematika. Kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya. Kita akan mulai dari contoh soal yang pertama. Yang pertama di sini soalnya adalah 2 dikali X tambah Y. Sebelum kita selesaikan soalnya, perhatikan terlebih dahulu 2 dikali A. Nah, jika ada perkalian seperti ini, 2 dikali A, maka ini hasilnya adalah 2A. Kemudian contoh lain, 3 dikali B, berarti nanti hasilnya menjadi 3B. 4 dikali X, maka hasilnya 4X. Selanjutnya, jika ada perkalian 4 dikali 4, 4 dikali 4 ini dalam matematika sama artinya dengan 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat. Contoh lain, 7 dikali 7 berarti 7 pangkat 2. 8 dikali 8 sama dengan 8 pangkat 2. Nah, jika dalam bentuk variabel, variabel itu seperti ini ya, dalam bentuk huruf. B dikali B, maka hasilnya menjadi B kuadrat atau B pangkat 2. C dikali C berarti menjadi C kuadrat. X dikali X berarti hasilnya menjadi X kuadrat. Nah, jika ini sudah kalian pahami, ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan perkalian aljabarnya. Sekarang kita akan selesaikan perkaliannya, yaitu 2 dikali X tambah Y. Caranya adalah kalikan yang di dalam kurung ke angka yang ada di luar kurung. Kita kali satu per satu, dimulai dari 2 dikali dengan X. 2 dikali X sama dengan 2X. Selanjutnya ke bagian belakang, yaitu 2 dikali positif Y. Perhatikan tanda di depan variabel Y ya. Di sini tandanya positif, berarti Y-nya positif. 2 dikali positif Y, maka hasilnya menjadi positif 2Y. Sekarang sudah selesai, tidak perlu kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya adalah 2X ditambah 2Y. Soal yang kedua, 5X dikali X dikurang 3. Caranya sama seperti pertama. Kita kalikan yaitu 5X dikali X. Berarti 5X dikali X. X-nya di sini X kali X berarti X kuadrat ya. Di sini X-nya sama dengan 1X. Jadi 5 dikali 1 sama dengan 5. X dikali X sama dengan X kuadrat. Berarti menjadi 5X kuadrat. Sudah dikalikan ke bagian depannya, sekarang ke bagian belakang. 5X dikali negatif 3. Jadi perhatikan tanda yang di depan konstanta. 3 ini disebut dengan konstanta. Kalikan saja 5 dikali negatif 3 sama dengan negatif 15. Tambahkan variabel X-nya sehingga menjadi negatif 15X. Nah, sekarang perhatikan di sini variabelnya X kuadrat dan X. Ini tidak perlu kita sederhanakan. Maka hasilnya menjadi 5X kuadrat dikurang 15X. Soal ketiga, 2X dikurang 2 dikali X tambah 5. Nah, ini perkalian aljabar dua suku ya, suku pertama dan suku kedua. Caranya sama seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi ya. Kita kalikan yang pertama 2X dikalikan dengan X. Maka ini 2X, di sini 1X. Kalikan 2 dikali 1 sama dengan 2. X dikali X sama dengan X kuadrat. Maka 2X dikali X sama dengan 2X kuadrat. Selanjutnya 2X kita kalikan ke bagian belakang yaitu dikali dengan positif 5. Kita kalikan saja 2 dikali 5 sama dengan 10. Tambahkan variabel X-nya sehingga menjadi positif 10X. Sudah selesai bagian yang pertama ya. Sekarang ke bagian yang kedua, bagian negatif 2. Negatif 2 ini kita kalikan ke X.
negatif 2 dikali X. Di sini 1X berarti ya. Negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 tambahkan variabel X-nya. Sehingga menjadi negatif 2X. Kemudian negatif 2 kita kalikan ke bagian belakang yaitu ke 5. Negatif 2 dikali positif 5. Negatif dikali positif hasilnya sama dengan negatif. Maka negatif 2 dikali 5 sama dengan negatif 10. Sekarang di sini perhatikan 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 2x dikurang 10. Ini kita sederhanakan ya, karena ada variabel yang sama. Maka yang sama akan kita selesaikan yaitu 10x dikurang 2x. Maka untuk variabel yang tidak ada pasangannya tinggal kita turunkan saja. Maka ini diturunkan 2x kuadrat. Nah ini kita hitung 10x dikurang 2x. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka 10x dikurang 2x sama dengan 8x. Kemudian di sini negatif 10, ini konstanta ini tidak ada pasangannya, maka turunkan saja negatif 10. Sehingga hasil akhirnya menjadi 2x kuadrat ditambah 8x dikurang 10. Masuk ke soal berikutnya. 4x dikurang 2 dikali x kurang 3. Caranya sama, kita kalikan 4x dengan bagian yang pertama yaitu x. 4x dikali 1x. 4 dikali 1 sama dengan 4. X dikali x sama dengan x kuadrat. Maka hasilnya menjadi 4x kuadrat. Kemudian 4x kalikan ke belakang yaitu ke negatif 3. Kalikan saja 4 dikali 3 sama dengan 12. Maka 4x dikali negatif 3 sama dengan negatif 12x. Sudah selesai yang pertama, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu negatif 2 dikali x. Hasilnya sama dengan negatif 2x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3, berarti negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan positif 6. Di sini hasilnya menjadi 4x kuadrat dikurang 12x dikurang 2x ditambah 6. Perhatikan di sini ada variabel yang sama yaitu negatif 12x dikurang 2x. Maka ini bisa kita sederhanakan. Untuk yang tidak ada variabel yang sama tinggal turunkan. Berarti ini 4x kuadrat. Selanjutnya negatif 12x dikurang 2x. Berarti negatif 12 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 14. Tambahkan variabelnya x. Sehingga di sini menjadi negatif 14x. Untuk konstantanya, positif 6 ini tinggal tambahkan saja. Positif 6. Maka hasil akhirnya adalah 4x kuadrat dikurang 14x ditambah 6. Soal kelima. 7 dikurang 2x dikali 2x dikurang 7. Nah, caranya sama, kalikan. 7 dikali 2x sama dengan 14x. Kemudian kalikan 7 dikali negatif 7. Berarti positif 7 dikali negatif 7. Positif dikali negatif hasilnya sama dengan negatif. 7 dikali 7 sama dengan 49. Maka ini menjadi negatif 49. Masuk ke bagian kedua yaitu negatif 2x dikali 2x. Berarti ini negatif dikali positif. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. X dikali x sama dengan x kuadrat. Menjadi negatif 4x kuadrat. Selanjutnya, negatif 2x dikalikan dengan negatif 7. Negatif 2 dikali negatif 7 berarti menjadi positif 14 ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti menjadi positif 14x. Karena di sini variabelnya adalah x ya, 2x. Nah, sekarang hasilnya menjadi
14x dikurang 49 dikurang 4x kuadrat ditambah 14x. Perhatikan, apakah ini masih bisa kita sederhanakan? Masih bisa ya, karena ada variabel yang sama, yaitu di sini x dan di sini juga ada x. Untuk memudahkan penyelesaiannya, kita urutkan saja terlebih dahulu supaya kalian tidak bingung ya. Ini tuliskan 14x. Kemudian yang sama mana? Kita urutkan ini. Positif 14x ini pindahkan ke depan ditambah positif 14x. Kemudian lanjut ke variabel selanjutnya yaitu x kuadrat. Perhatikan tanda yang di depannya. Ini adalah negatif. Ikut sertakan ya. Menjadi negatif 4x kuadrat. Dan yang terakhir ini adalah konstanta 49. Perhatikan tanda di depannya, negatif 49. Nah, sudah seperti ini baru kita sederhanakan ya. 14x ditambah 14x. 14 ditambah 14 sama dengan 28x. Bukan 28x kuadrat ya. Karena ini adalah penjumlahan, bukan perkalian. Kalau perkalian baru x kuadrat ya. Kemudian, di sini tidak ada variabel yang sama dengan x kuadrat, maka tuliskan kembali negatif 4x kuadrat. Ini juga sama, turunkan negatif 49. Maka hasil akhirnya adalah 28x dikurang 4x kuadrat dikurang 49. Nah, demikian tadi pembahasan kita cara penyelesaian perkalian aljabar ya. Bagaimana menurut kalian? Mudah bukan? Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.